Tetapi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, tentunya konsep masyarakat ya, tentunya konsep masyarakat kepulauan ya akan berbeda dengan konsep masyarakat secara umum yang kita kenal, misalnya sosiologi, antropologi ya, bahkan konsep masyarakat kepulauan akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal pada wilayah yang bersifat kontinental. Dan oleh karena itu kemarin saya bilang, kalau kita pelajari masyarakat secara umum lewat berbagai pendapat, apakah itu Kunchara Ningrat, Emil Durkheim ya, ataupun berbagai pakar lain yang mengemukakan ya tentang konsep masyarakat, maka paling tidak konsep-konsep umum yang kemarin saya jelaskan itu paling tidak sudah membuka cakrawala berpikir Bapak Ibu terkait dengan konsep masyarakat kepulauan ya, karena konsep masyarakat kemarin secara umum kalau yang kita lihat dari pendapat Kunchara Ningrat di sini Bapak Ibu ya, saya sebentar lihat materi. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat konsep masyarakat secara umum misalnya yang disampaikan oleh para pakar, termasuk di dalamnya pendapat misalnya Kunchara Ningrat dan pakar-pakar yang lain, bahkan mereka mengatakan bahwa masyarakat itu ya merupakan dia merupakan satu ya dengan kesatuan hidup ruang di mana mereka ada ya, kesatuan hidup dengan seluruh ruang yang mereka ada, di mana mereka akan berinteraksi dari sistem norma adat istiadat yang bersifat kontinu serta terikat satu dengan yang lain. Bahkan di sini ada yang mengatakan bahwa masyarakat itu terkait di dalamnya juga mereka punya adat istiadat dan budaya. Dan bicara tentang adat istiadat dan budaya itu berarti kita bicara juga dengan konsep hukum ya. Karena hukum juga dimaknai sebagai buah dari karya budaya suatu masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya kemarin kasih tugas hukum sebagai sebuah karya budaya masyarakat, apakah hukum yang kita pelajari itu adalah hukum yang semuanya huruf besar, hukum yang mesti menjadi kebutuhan kita semua huruf besar, hukum yang satunya huruf besar semua, sisanya huruf kecil, atau hukum yang semuanya huruf kecil. Apabila kita memaknai misalnya pendapat di sini misalnya salah satu adalah Selo Sumarjan yang mengartikan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah ya. Kalau kita bicara wilayah berarti bicara tentang konteks masyarakat kepulauan kita yang memiliki identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang diikat oleh kesamaan. Nah, tugas bagi kita untuk hari ini adalah mari kita diskusikan dia ya. Apakah hukum yang kita butuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam konteks wilayah kepulauan kita? Hukum seperti apa ya? Hukum seperti apa yang kita butuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan baik persoalan hukum, ekonomi, sosial budaya ya. Hukum seperti apa yang kita butuhkan ya menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ya dalam arti ilmu atau pengetahuan, ilmu pengetahuan hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan, hukum dalam arti kaidah atau norma. Nah, mari kita bicara hukum seperti apa yang kita butuhkan. Ketika kita belajar tentang problematika hukum masyarakat kepulauan,
maka apa yang menjadi objek sesungguhnya dari materi ini? Jika hukum yang menjadi objek, hukum dalam arti kecil, besar, ya. Lalu bagaimana tipe hukum dengan konteks masyarakat kepulauan seperti Indonesia? Apakah hukum yang ada sudah dapat menjawab permasalahan masyarakat kepulauan? Mari Bapak Ibu silahkan. Kita diskusikan, kemarin kita tugas itu saya kasih buat Bapak Ibu untuk kita diskusikan. Mari Bapak Ibu silahkan. Ada yang mau berpendapat? Disilahkan. Mari disilahkan Bapak Ibu yang mau menjawab. Baik, saya Ibu. Siapa? Bapak siapa? Saya Muhammad Rum Solibona, Ibu. Iya. Muhammad siapa? Saya lihat di sini. Muhammad Rum Siolimbona. Iya. Mari Bapak, silahkan Bapak. Baik, Ibu. Seperti pertanyaan dari Ibu tadi, bahwa konsep hukum yang pas untuk kita, masyarakat kepulauan, terkecuali di Maluku, konsep hukum yang pas seperti apa? Saya memilih hukum dalam yang ditulis huruf kecil seluruhnya, Ibu. Hukum sebagai kaidah atau norma, yakni hukum sebagai kaidah atau norma, yakni hukuman atau patokan sikap, tindakan, perilaku yang pantas yang diharapkan. Ibu sempat mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Soleh Sumarjan. Saya juga jadi teringat pendapat beliau. Ketika kita bicara masyarakat, kita pasti bicara tentang budaya dalam masyarakat. Saya mengutip apa yang disampaikan beliau bahwa budaya itu adalah hasil cipta, rasa, dan kersa. Kersa dalam bahasa Jawa itu kersa manusia. Dalam hal ini, kalau kita lihat bahwa konsep kepulauan kita seperti di Maluku, otomatis kita akan bicara tentang masyarakat kepulauan. Nah, dalam masyarakat kepulauan yang kompleks permasalahan hukum, kemudian minimnya sarana prasarana, rentan kendali, fasilitas, sumber daya manusia yang minim, otomatis kita membutuhkan lebih kaidah, adanya kaidah atau hukum atau norma. Dengan apa saja, misalkan fasilitas, kemudian membangun sumber daya, pemenuhan kebutuhan dan segala macam, otomatis itu akan membuat pemahaman hukum atau pelaksanaan hukum di daerah-daerah kepulauan lebih. Saya berharap Ibu di tahun 2020 kita lihat bahwa dalam prolegnas RUU tentang kepulauan itu menjadi salah satu prolegnas itu. Harapan kita RUU kepulauan ini dapat disahkan nanti menjadi undang-undang biar kita daerah-daerah kepulauan punya acuan undang-undang, dan mudah-mudahan di RUU 2020 yang sudah prolegnas tentang undang-undang kepulauan ini, dia memenuhi asa harapan kita untuk hukum, bagaimana di dalamnya diatur juga tentang kaidah atau norma kita dalam memenuhi harapan kita sebagai masyarakat kepulauan. Jelas Ibu bahwa yang saya pilih kaidah hukum atau norma, kalau kita bicara masyarakat tadi, sejak awal bentuk lahirnya masyarakat itu mulai dari masyarakat berkumpul, yang belum ada hukum di situ, kemudian mereka punya kebutuhan bagaimana untuk bisa ada hukum, bagaimana bisa ada pemimpin, bagaimana bisa ada aturan, kaidah, norma mengatur mereka. Jelas bahwa kita terutama di masyarakat kepulauan, yang saya ulang lagi bahwa kita minim sekali fasilitas pemerintahan. Contohnya sebagai misalkan pos-pos polisi atau Polres, kemudian lembaga peradilan, itu jelas sekali kita sangat kurang. Oleh karena itu diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini nanti undang-undang pembentukan RUU Kepulauan itu dia disahkan nanti, mudah-mudahan itu memang memenuhi harapan kita. Aturan di kita yang ada sekarang di rata-rata masyarakat kepulauan yang saya lihat, kita karena minimnya sarana, kemudian transportasi, kemudian rentan kendali, juga edukasi hukum terhadap mereka, mereka banyak melakukan penegakan hukum dengan cara sendiri. Hukum adat saya kira tidak memenuhi itu, Ibu. Hukum adat tidak memenuhi itu. Seperti yang dijelaskan pembicara terdahulu, pemateri terdahulu, hukum adat dalam prakteknya memang tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah pidana misalkan.
Olehnya itu kita berharap bahwa adanya kaidah hukum atau norma yang nanti lahir, minimal mungkin setelah RUU ada di perda-perda yang diatur atau aturan pemerintah yang lainnya bisa memenuhi harapan itu, Ibu. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Rum Siolimbona, ya. Bapak Ya, dari aparat penegak hukum ya? Polisi. Saya pedagang kaki lima, Ibu. Polisi. Bukan, Ibu, saya pedagang kaki lima, Ibu. Apa nih mengada-ada? Ya. Ya, Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semua telah mendengar ya pendapat yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rum, Pak Muhammad Rum terkait dengan hukum seperti apa yang menjadi cita-cita kita untuk dapat menjawab persoalan masyarakat kepulauan. Jadi Pak Muhammad Rum ada pada konsep hukum dalam arti hukum huruf kecil semua, ya. Hukum huruf kecil semua yang diartikan sebagai kaidah atau norma. Karena dasar pikir masyarakat membutuhkan kaidah dan norma sebagai dasar, ya, dalam seluruh proses dalam proses kehidupan mereka, ya, yang mencakup berbagai aspek. Karena bagi beliau norma atau kaidah itu dia akan menjawab persoalan-persoalan masyarakat kepulauan, terutama misalnya rentang kendali, transportasi, penegakan hukum, ya. Semua itu dapat dijawab dengan hukum sebagai norma atau kaidah. Mari silakan Bapak Ibu, itu yang saya simpulkan dari pendapat Muhammad Rum Siolimbona, ya Bapak ya? Ya. Nah, Bapak Ibu yang lain silahkan, mari. Saya izin Ibu. Siapa? Izin, Ibu. Siapa? Ibu, izin, Bapak Ibu. siapa? Saya Iksan, Ibu. Iksan. Iksan, ya Pak Iksan, silakan Pak Iksan. Ya. Kalau saya hampir sama Pak Rum saja, Ibu, cuma ada penambahan sedikit. Yang diperlukan memang masalah hukum sebagai norma untuk untuk daerah kepulauan, karena sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur tentang daerah kepulauan, walaupun sudah diusulkan oleh beberapa provinsi, sampai sekarang baru masuk di Prolegnas 2020, tapi belum dibahas sampai sekarang. Ya, jadi kalau menurut saya untuk permasalahan daerah kepulauan ini, hukum yang diperlukan ini, Ibu. Iya. Sebentar, Ibu, saya mencatat dulu. Ya, silakan. Ya, jadi sementara yang masih dipakai ini kan undang-undang pemerintah daerah yang undang-undang nomor 9 tahun 2015 yang tentang perubahan kedua tentang undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Ibu. Ya, jadi undang-undang ini kan dia masih bersifat kontinental. Jadi untuk semua isinya itu dia lebih condong ke dengan jumlah penduduk. Jadi untuk alokasi dana APBN, dana alokasi khusus juga itu tergantung dari jumlah luas daratan dan jumlah penduduk. Jadi daerah-daerah kepulauan ini agak tertinggal untuk masalah infrastruktur dan SDM-nya, Ibu. Ya, jadi yang saya tekankan di sini, yang sangat diperlukan itu memang undang-undang yang mengatur tentang daerah kepulauan, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu, tambahan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, ya Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Pak Iksan tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rum, ya, bahwa mereka membutuhkan hukum dalam arti norma jawab kebutuhan dengan kemasyarakatan di wilayah kepulauan. Beliau mencontohkan tadi, ya, kita berdoa mudahan RUU Kepulauan yang sudah masuk prolegnas ini dia dapat disahkan supaya RUU ini menjadi dasar dan landasan kita, kekuatan hukum kita
kehidupan kemasyarakatan pada wilayah kepulauan. Mari Bapak Ibu, silahkan ada lagi yang mau berbicara dan memberikan pendapat. Silahkan Bapak Ibu. Saya Ibu. Ya, Ibu Muhammad Ibu Aksa. HOP ya Ibu. Iya Ibu. Iya, ya silahkan. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum, dan buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kawan-kawan sekalian yang mengikuti mata kuliah matrikulasi pada hari ini. Kalau saya Ibu agak berbeda dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan terlebih dahulu. Tidak apa-apa, berbeda tidak apa-apa. Iya Ibu. Berbeda tidak berdosa toh. Iya Ibu. Agak beda Ibu. Iya. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, ini merupakan satu penafsiran gramatikal ya Ibu dalam silakan ilmu ya. hukum. Jadi Ibu, menurut saya itu saya menggunakan frasa hukum, kata hukumnya itu huruf kapital di depan Ibu, H. Iya. Hanya depan, yang artinya disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Jadi kenapa saya menggunakan frasa kata hukum itu? Karena menurut saya dalam suatu wilayah kepulauan benar adanya aturan norma bahkan sampai di prolegnas belum bisa diselesaikan. Artinya ada beberapa hal-hal yang harus diselesaikan sebelum sampai pada tataran norma itu. Tata cara pembuatan undang-undang itu salah satunya adalah acuannya menggunakan landasan filosofis, sosiologi, dan lain-lain. Artinya hal-hal itulah yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di wilayah kepulauan. Ya. Khususnya wilayah Provinsi Maluku, banyak wilayah kepulauan yang ada dan kondisi masyarakat sosiologisnya itu berbeda-beda. Tidak mudah untuk menetapkan satu norma yang ada di wilayah kepulauan. Mungkin itu menjadi alasan mengapa sampai belum bisa diselesaikannya dibentuknya satu norma yang ada di wilayah kepulauan. Karena itu, sehingga landasan sosiologis kondisi masyarakat duduk, baru kita bisa selesaikan satu butir norma yang ada dalam wilayah kepulauan. Agar pada saat undang-undang itu lahir dan bisa disahkan, itu tidak lagi terjadi pertentangan dalam kondisi masyarakat. Sehingga kondisi tatanan ajaran sistem dalam masyarakat itulah yang perlu dijadikan sebagai hukum yang ada di situ. Iya, itu singkatnya. Sudah ya? Itu saja dulu Ibu. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih Muhammad Aksa Haupea. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Muhammad Aksa dia berbeda pendapat dari pendapat Pak Muhammad Rum sama Pak Iksan. Dia lebih kepada hukum dalam tulisan atau frasa atau kata yang semuanya satu H besar, sisanya semua huruf kecil. Ya. Dalam pengertian di sini sistem ajaran tentang kenyataan. Jadi seperti kalau bicara tentang hukum dalam H besar, semuanya kecil, yang berpijak kepada pemahaman hukum sebagai sistem ajaran itu dia lebih kepada teori-teori, ya, dia kepada teori-teori yang berpijak kepada kenyataan. Jadi Aksa bilang karena konteks kita, kenyataan hidup kita di wilayah kepulauan ini terdiri dari pulau dan gugusan-gugusan pulau yang juga memiliki perbedaan-perbedaan nilai, local custom-nya berbeda-beda ya, local value-nya juga berbeda-beda ya, sehingga sangat mempengaruhi pembentukan hukum sebentar nanti yang dapat mengakomodir kepentingan dari masyarakat kepulauan. Jadi dia bilang berpijaklah kita kepada fakta, kepada kenyataan bahwa karena perbedaan-perbedaan yang ada, maka kita membutuhkan suatu hukum yang dalam pengertian mengakomodir filosofis, sosiologis, ya, dan juga yuridis. Ya, sudah bagus Bapak Ibu, sudah demikian luas dan saling melengkapi ini, ya. Mari Bapak Ibu silahkan. Ada lagi yang mau bertanya, mau berbicara? Dari tadi itu bapak-bapak, mari yang perempuan-perempuan bicaralah kalian. Karena yang mengajar juga perempuan ini, bicaralah kaum perempuan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibu-ibu.
Ada Ibu. Apa? Ibu. Siapa namanya? Oh, Hai, Rena. Oh, Rena. Ya. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak siang, Ibu dan juga semua. Iya, Ibu terima kasih untuk kesempatannya. Saya kali ini ingin berpendapat, saya sependapat dengan Saudara Ali Aksa HUPA, di mana menurut saya kalaupun hukum yang menjadi objek dalam pembelajaran problematika masyarakat di kepulauan ini, menurut saya tipe hukum yang menjadi tujuan itu adalah tipe hukum awalnya huruf besar, huruf pertamanya huruf besar, yang selanjutnya mana itu berdasarkan pada ajaran tentang kenyataan. Menurut saya itu cukup menjadi tujuan karena melihat dari sistem ajaran tentang kenyataan itu mempelajari tentang sosiologi hukum, Ibu, ya, ke masyarakat. Karena seperti yang kemarin Ibu terangkan dan sempat Ibu ceritakan sedikit tentang penegakan hukum di Maluku, itu Ibu sedikit punya kendala sebagai dipanggil sebagai saksi ahli di daerah guru, Ibu. Menurut saya kalau hukum cuman hadir sebagai kaidah tanpa melihat sosiologi hukum, melihat kondisi geografis masyarakat, yang mana kalau kita di kepulauan sini lebih sulit karena kondisi geografis kita itu kepulauan. Jadi kalau mau ke daerah satu menuju ke daerah yang lain itu Ibu lebih sulit. Jadi kita membutuhkan dana yang tidak terbilang kecil ya, yang tidak sama dengan masyarakat yang lain di daerah-daerah yang kontinental. Sehingga menurut saya tujuan hukum di sini yang diperlukan itu adalah yang berdasarkan pada sistem ajaran kenyataan supaya lebih melihat sosiologi hukum, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang terjadi di tengah masyarakat. Itu kasih Ibu. Oke, terima kasih untuk pendapat yang disampaikan oleh Rena Monica Laratmase. Jadi Rena sama dengan Muhammad Aksa ya. Hukum yang menjadi tujuan kita adalah hukum pada sistem ajaran kenyataan ya. Dengan berpijak kepada sosial kemasyarakatan kita, dan hukum yang dihadirkan itu adalah hukum yang dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat ya. Itu yang disampaikan oleh Rena Monica Laratmase. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu, masih terbuka kesempatan untuk kita saling melengkapi pendapat-pendapat kita. Jadi yang ada di pikiran saya seperti ini, yang ada di Bapak Ibu seperti ini, mari kita saling mengeluarkan pendapat, kemudian kita mengelaborasi dia menjadi ya sebuah konsep yang bisa merangkul semua pendapat Bapak Ibu dengan didasarkan kepada kenyataan dan tujuan hukum seperti apa yang mesti kita ya menjadi cita-cita kita. Mari kita, Bapak Ibu ada lagi? Ada Bapak Ibu? Saya Ibu, ada Ibu. Aduh, silakan Stefanus Yanubi. Iya Bu. Iya, selamat siang Ibu dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai hukum seperti apa yang diperlukan dalam kondisi masyarakat kepulauan. Ya. Dari 3 tipologi hukum yang tadi sudah Ibu jelaskan dari pertemuan yang awal juga. Kalau menurut saya untuk dapat menjawab problematika masyarakat hukum kepulauan ini diperlukan bukan hanya satu. Kalau menurut saya, pendapat saya, ini memerlukan suatu kolaborasi. Jadi hukum dengan semua huruf kapital dalam arti pengetahuan, kemudian hukum yang berdasarkan fakta atau kenyataan, dan juga yang berupa norma atau kaidah. Kenapa demikian? Karena yang pertama, hukum mengenai hukum dengan huruf kapital semuanya, pengetahuan hukum memang di lingkungan birokrasi maupun kalau saya ambil contoh di lingkungan anggota dewan kita di pusat DPR maupun DPR RI maupun DPD RI itu memang banyak orang yang juga ahli hukum. Tetapi yang saya maksudkan yang lebih itu adalah ahli hukum yang benar-benar dia memahami mengenai problematika dari masyarakat kepulauan itu sendiri. Yang kedua mengenai hukum dengan tulisan yang besar. Kenapa ini harus saling terkait karena berkaitan dengan
ajaran tentang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa harus ada hal yang betul-betul dipahami atau dimengerti dari masing-masing. Hal ini saya lebih menekankan bagi anggota-anggota dewan, khususnya Dewan Perwakilan Daerah. Tentu kita semua tahu bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu sebenarnya manifestasi langsung dari masyarakat di daerah ya, karena mereka itu kan dipilihnya tidak dari partai politik. Kalau di Inggris sama di Amerika itu mereka kan senator. Jadi mereka itu yang lebih paham mengenai situasi dan kondisi di dalam wilayah yang mereka wakili tersebut. Nah, lewat hal tersebut maka penguatan dari kelembagaan DPD RI itu sendiri harus lebih dikuatkan dulu. Kenapa harus lebih dikuatkan? Karena lewat penguatan tersebut barulah suatu rancangan undang-undang maupun pengaturan hukum mengenai masyarakat kepulauan yang tadi sudah disampaikan juga, ada RU tentang kepulauan, itu baru bisa efektif menurut saya. Jadi dari ketiga tipologi ini menurut saya benar-benar harus ada kolaborasi, sebab kalau menurut saya pribadi di satu sisi saya tidak bisa mencukupi dan membackup semua. Mungkin saya itu, terima kasih. Iya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Stefan Numbi. Ya, berbeda dari pembicara-pembicara awal. Menurut Vanumbi, Yanubi dia menginginkan bahwa tipe hukum yang disodorkan untuk dipilih itu seperti apa untuk menjawab kontekstual masyarakat kepulauan. Maka menurut Yanubi harus dielaborasi tiga-tiganya, hukum dalam huruf kapital, hukum yang huruf kapital hanya sendiri yang sisanya kecil, dan hukum yang semuanya huruf kecil. Dielaborasi, dan tanggung jawab hukum yang dielaborasi itu ada pada para legislator kita, ya. Para legislator kita baik pada tingkat pusat, DPR pusat, ya, dan juga DPD yang mewakili atau representasi daerah itu, dia mesti memahami benar-benar ya filosofi, ya, teori, fakta atau kenyataan, ya. Kemudian kebutuhan hukum seperti apa, norma-norma seperti apa yang bisa menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, apalagi terkhusus menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan di wilayah kepulauan. Mari Bapak Ibu, silahkan. Ada lagi yang mau berpendapat, silahkan. Gasteria Ibu saya. Iya, Gasteria Pika, silahkan. Iya Bu, kalau menurut saya bisa sama seperti Justin. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari tadi kan Bapak-Bapak mengatakan tentang hukum, beberapa orang mengatakan tentang memiliki ini dan memiliki itu. Kalau pandangan saya itu, saya memiliki ketiga-tiganya. Kenapa saya memiliki ketiga-tiganya? Karena yang pertama hukum yang pertama itu dia memiliki seluruh huruf kapital besar, huruf kapital, dalam arti bahwa dia merupakan ilmu pengetahuan. Kenapa saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan? Karena negara kepulauan ini dia sudah termasuk di dalam, misalnya seperti ini, kita sudah mempelajari hal tersebut. Di dalam konsepsi negara kepulauan diterima, di dalamnya itu ada UNCLOS yang ketiga tahun 1982, itu dia punya pasal 46 tentang negara kepulauan. Otomatis bahwa negara kepulauan ini sudah termasuk di dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, dia masuk huruf yang pertama, kapital yang pertama besar, yang lainnya yang kecil. Dalam arti kenyataan. Di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam masalah kepulauan ini ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam kenyataannya, ada banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Salah satunya saya mengangkat persoalan yaitu persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut, yang dimana dia semakin bergejolak itu dia dalam disahkan
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan kemudian diganti lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan sekarang diganti lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berarti dikatakan bahwa ada banyak sekali persoalan yang terjadi di dalam negara kepulauan ini. Yang kedua, yang ketiga itu, kenapa hukum dalam arti kaidah atau norma? Berbicara tentang negara kepulauan berarti kita berbicara tentang negara. Kalau berbicara tentang negara kepulauan di Maluku khususnya, kalau di Maluku itu di dalam Maluku itu hukum yang ketiga itu dia memiliki hurufnya semua huruf kecil dalam arti kaidah atau norma. Di dalam Maluku ini segala peraturan ada dan terlaksana dalam kehidupan kita orang Maluku, yang terutama bahwa dari awal kehidupan manusia itu, pertama dari zaman dahulu, orang tua itu sudah mengatur peraturan yang di dalamnya ada peraturan adat. Yang seperti tadi Bapak Rum bilang bahwa peraturan adat tidak bisa dijalankan atau apa, tapi pada kenyataannya di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah kecil itu, hukum adat itu masih sangat kuat, dan hukum adat itu mempengaruhi kehidupan di daerah-daerah tertentu. Kita kan berbicara mengenai konteks kepulauan, otomatis hukum adat itu juga perlu. Kalau menurut saya, memang dia tidak memiliki dasar yang kuat, tapi dia merupakan turun-temurun, dan itu merupakan norma atau kaidah yang tidak bisa dihilangkan. Hal itu tidak bisa dihilangkan ya. Maaf, karena apa? Saya bukan menentang pendapat yang tadi Bapak, kalau tidak salah Bapak Nur, ya, karena kan masing-masing orang itu melihat hukum secara berbeda sesuai ketika kita melihat sebuah gunung itu pendapat kita itu berbeda-beda. Jadi menurut saya hukum adat juga itu perlu, karena apa? Sudah turun-temurun diberikan oleh orang tua kita. Di dalamnya itu ada pila dan gandong, ada aturan-aturan, banyak sekali aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu, kalau menurut saya hukum itu tiga-tiganya itu masuk menurut saya. Menurut saya tiga-tiganya itu masuk, dia merupakan pengetahuan. Dia merupakan pengetahuan sehingga saat ini kita belajar tentang hukum kepulauan, masyarakat kepulauan, karena dia sudah merupakan pengetahuan. Lalu yang kedua, ada masalah-masalah yang terjadi. Otomatis di dalamnya itu ada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam, ada persoalan-persoalan, problem-problem yang terjadi dalam masyarakat kepulauan. Yang ketiga, dia merupakan norma, iya. Karena di dalam masyarakat kepulauan tersebut ada banyak sekali aturan-aturan yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku. Seperti itu, Ibu. Jadi ketiga-tiganya menurut saya. Iya, terima kasih Ibu Gasteria Pikal atau Saudara Gasteria Pikal untuk pendapatnya terkait dengan tipe hukum seperti apa yang kita butuhkan. Ternyata Pikal memiliki kesamaan pikiran dengan mengangkat berbagai kontekstual persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat kepulauan, dan oleh Pikal tipe hukum yang menjadi tujuan kita adalah hukum dalam kapital, hukum dalam huruf H besar, hukum semuanya kecil. Dibutuhkan tiga tipe tersebut untuk menjawab persoalan-persoalan hukum masyarakat. Bahkan menurut Pikal, hukum yang berpijak, ya, hukum yang berpijak pada norma dan kaidah itu tidak bisa hanya kita melihat norma dan kaidah yang ditetapkan oleh negara, tetapi norma dan kaidah itu juga kita melihat kepada tatanan hidup masyarakat hukum adat yang aturan-aturan hukumnya itu dapat dipakai untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat hukum adat, apalagi dalam konteks wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau, gugusan pulau. Untuk penegakan hukumnya saja, ya mau tunggu sampai kapan baru penegak hukum datang, ya.
dengan rentang kendali yang cukup besar, ya. Lalu hukum adat itu dijadikan sebagai alternatif untuk, bukan alternatif sih, sebagai itu dia merupakan kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi pada pulau-pulau, gugusan pulau yang ada di Maluku ini, ya. Mari Bapak Ibu, ada lagi, silahkan yang mau berbicara. Ada yang mau bicara, Pak Wirawan? Terima kasih, Ibu. Siapa? Pak, siapa yang mau bicara? Baik, terima kasih, Bu. Dengan Andi Amrin, ya. Siap, silakan Ibu. Pak Andi, silakan. Baik. Ada, Bu. Nanti Pak Andi dulu ya. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pendapat yang terakhir tadi, saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa hukum ini saja tidak harus, kita harus melihat secara global. Apa yang merupakan yang disampaikan tadi, apakah hukum itu kita butuhkan dalam konsep persoalan wilayah, hukum sosial, budaya yang notabene majemuk, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan, apalagi di wilayah kepulauan. Saya pikir untuk memadukan kebutuhan masyarakat itu dalam konsep hukum, memang benar-benar kita harus melihat juga. Ya, itu dari saya. Saya setuju dengan Mbak tadi yang mengatakan bahwa hukum adat tidak bisa kita abaikan juga, karena itu juga menjawab persoalan-persoalan awal sebelum penindakan hukum oleh hukum positif. Nah, jadi ketika ada, kan kita berbicara ini tentang tujuan hukum, kan kita harus paham untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Ya, jadi ketika hukum adat itu kita abaikan, kita tidak masukkan dalam konsep hukum yang nanti kita tindak lanjuti, ini menjadi suatu kendala, apalagi di wilayah kepulauan seperti di wilayah Kota Ambon. Jadi memang dalam Maluku, Pak. Maluku, Bu. Ya. Seperti yang saya pernah, pengalaman saya bertugas di wilayah Papua, itu juga mempunyai hukum adat, walaupun itu tidak bisa kita samakan dengan hukum positif, tapi dalam penyelesaian persoalan-persoalan menjawab beberapa alternatif dalam persoalan sehingga mampu masyarakat itu damai dan lain sebagainya. Nah, saya sangat sependapat, Bu, kalau dari beberapa 3 item itu dapat kita konsepkan untuk memikirkan hukum di wilayah kepulauan ini, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Saya memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak yang terakhir tadi. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Andi Amrin. Jadi Pak Andi Amrin lebih fokus ya kepada hukum dalam huruf kecil semua ya, norma kaidah tercakup di dalamnya itu adalah norma adat ya, norma adat. Dan norma adat beliau menurut Pak Andi Amrin tidak bisa diabaikan, tidak bisa disepelekan. Apalagi dalam konteks masyarakat kepulauan seperti ini terdiri dari gugusan pulau ya, pulau yang rentang kendali cukup besar, sebelum ada aparat penegak hukum yang sampai ya, maka hukum masyarakat adat itu dia dapat menjawab. Bahkan mereka lebih menghormati ya, bahkan kalau saya mereka lebih menghormati ketentuan-ketentuan hukum masyarakat adat mereka. Ini yang menurut Pak Andi Amrin dapat menjawab sebelum aparat penegak hukum datang. Ya. Atau hukum positif sebelum diberlakukan, hukum adat itu dia sudah diberlakukan. Hukum itu Bapak Ibu, apakah itu hukum negara, hukum masyarakat adat, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup yang tadi Pak Andi bilang, mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Bahkan dalam konsep yang lebih luas ya, hukum itu diartikan, termasuk hukum adat, hukum itu diartikan atau dikonsepkan sebagai alat untuk mengatasi kepentingan konflik. Ya, supaya semuanya berjalan teratur, damai ya. Kehidupan bermasyarakat. Dan karena itu Bapak Ibu, ada lagi yang mau berpendapat? Hari ini kita berdiskusi dengan berbagai pendapat Bapak Ibu. Kemudian kita mengkonsepkan sebuah konsep hukum seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan seperti yang ada di Maluku. Mari Bapak Ibu, ada lagi yang mau berbicara? Ada, Bu. Ya, Nur Hayati Renvan, silakan. Ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Sudah siang saya. Selamat siang. Ya, mohon maaf. Ya, siang. Terkait dengan pertanyaan yang pertama,
mengenai apa sih sebenarnya problematika hukum masyarakat kepulauan yang menjadi objek permasalahannya itu apa. Nah, bagi saya yang menjadi objek permasalahannya itu adalah hukum. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, jika hukum yang menjadi objeknya, maka hukum seperti apa? Apakah yang semuanya kapital, yang awalnya saja yang kapital, atau yang huruf kecil? Bagi saya, berbicara tentang tujuan hukum, maka mesti kita lihat pada 3 aspek, yakni aspek normatif atau kepastian hukum, aspek sosiologis atau aspek keadilan, dan juga kemanfaatan hukum. Maka ketiga-tiganya ini menjadi objek daripada hukum yang harus dikaji dalam hal problematika hukum masyarakat kepulauan. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tipe hukum tersebut dengan konteks masyarakat kepulauan seperti Indonesia, spesifikasinya di Maluku. Nah, bagi saya, dalam pembentukan aturan perundang-undangan sebelum disahkan, itu perlu memperhatikan 3 aspek untuk undang-undang kepulauan. Yang pertama adalah perlu adanya peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah. Jadi peraturan perundang-undangan yang dirancang dengan kebijakan aparatur pemerintah itu harus sinkron. Tidak boleh dia bertentangan atau berlawanan arah. Nah, kemudian yang kedua, harus ada pembaruan hukum. Karena keberlakuan hukum kita tidak berlaku secara mutatis mutandis sampai ke masyarakat kepulauan. Kenapa demikian, Ibu? Karena masyarakat kepulauan masih memiliki kekurangan misalnya dalam aspek struktur, aspek transportasi, milik hukum, dan juga permasalahan finansial dan lain sebagainya. Sementara yang ketiga, perlu adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan karakteristik daripada masyarakat kepulauan sendiri. Jadi mesti ada peraturan perundang-undangan itu dia harus sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, budaya dari masyarakat kepulauan. Dan juga apakah hukum yang ada sudah dapat menjawab permasalahan masyarakat kepulauan? Ya, tentu dari contoh sederhana yang kemarin Ibu kemukakan, maka bagi saya hukum ini belum menjawab permasalahan daripada masyarakat kepulauan. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih Nur Hayati Renvan ya. Dari Nur ada pada konsep hukum itu 3 ya Nur ya. Ibu izin. Ya, 3 sebentar ya. Hukumnya 3 ya. Dan karena Nur melihat hukum itu dia mesti memuat kepastian hukum, tujuan hukum ya, keadilan, kemanfaatan. Dan oleh karena itu hukum yang dirancang itu adalah hukum ya, harmoniskan berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum yang ada. Hukum dapat melihat, dapat mengkaji terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan, dan mesti ada kesesuaian antara karakter hukum dan kontekstual masyarakat kepulauan, dalam arti bahwa Nur bilang mesti ada filosofi, ada teori ya, teori yang berpijak kepada sosiologis masyarakat, dan kemudian mesti ada kesesuaian ya, yaitu sosiologi juga ya, yang hukum yang itu kepada sosiologis atau pada sosial kemasyarakatan dari suatu konteks ya, wilayah atau dalam hal ini kita kepulauan. Mari Bapak Ibu, ada lagi? Bapak Amahoru kah? Siap Ibu. Ya, silakan Bapak Siap Amahoru. Ibu. Ya, kalau menurut saya Ibu, ya. Yang huruf Ibu, kita mengelasikan antara hukum besar dengan kecil, persoalan keadilan, pandangan subjektif terhadap pemangku kepentingan di pusat. Undang yang saya rancang sampai sekarang sudah hampir 5 tahun Ibu, kalau tidak salah dari saya masih bangku kuliah, itu dirancang oleh
Pak Lailosa kalau tidak salah sebagai ketua tim pembentukan provinsi 2000 atau kalau tidak salah. Nah, sebenarnya mungkin terlalu subjektif, sebenarnya kepentingan pemerintah pusat itu tidak terlalu paham terhadap norma aturan hukum atau seperti apa, Bu. Karena kalau berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang keadilan. Keadilan di sini bukan berarti bagi 50 dengan 50 berarti itu adil. Nah, keadilan itu yang bukan dimaksud seperti kayak gitu. Kalau beberapa provinsi kepulauan, kalau tidak salah Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan beberapa provinsi lain, kalau tidak salah 7 provinsi itu hanya membutuhkan keadilan. Bukan berarti 50-50 dinyatakan adil. Yang menerima pembagian dari pemerintah pusat berupa DAU dan dana alokasi khusus maupun dari pemerintah pusat itu berupa bantuan-bantuan keuangan, itu bukan berarti disamaratakan dengan beberapa provinsi di Jawa, Sumatera yang notabene mempunyai wilayah daratan lebih luas. Tidak boleh disamakan seperti di beberapa provinsi kepulauan itu, Bu. Nah, oleh karena itu saya lebih condong apakah ini pemerintah pusat ini tidak paham tentang hukum, tentang keadilan, atau ke apa, Bu? Atau pemerintah pusat terlalu ditakut-takuti dengan isu separatisme dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia Timur atau beberapa wilayah kepulauan itu. Nah, jadi yang saya pikir di sini hukum yang menjadi landasan yaitu hukum terakhir di huruf kecil tentang norma, dan karena berbicara tentang norma berarti bicara tentang keadilan. Lalu kita mengelaborasikan dengan hukum huruf besar yaitu menyangkut dengan pengetahuan. Apakah memang pemerintah pusat ini tidak paham gitu? Lalu harapan yang dimaksud di sini harus bisa memahami wilayah-wilayah yang berada pada provinsi kepulauan itu, karena persoalan rentan kendali seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa teman saya yang terdahulu. Alasan apa yang mendasar sampai hampir puluhan tahun ini, hampir 10 tahun lebih tidak disetujui undang-undang kepulauan itu untuk disahkan menjadi undang-undang. Mungkin pandangan saya terlalu subjektif, Ibu. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahoru yang kemudian memberikan argumentasinya itu bahwa bagi ia hukumnya huruf kecil semua, tapi perlu dielaborasi dengan hukum dalam kapital ya, dan hukum yang huruf kecil, karena bagi ia hukum dengan fokus huruf kecil itu lebih ada keadilan. Apakah hukum huruf besar itu bukan keadilan? Apakah hukum yang huruf besarnya sendiri dan sisanya huruf kecil itu juga bukan keadilan? Karena hukum yang kecil, huruf kecil semua bagi dia itu adalah keadilan. Itu juga menjadi soal bagi kita, ya. Itu menjadi soal bagi kita karena bagi dia keadilanlah yang menjadi fokus daripada hukum untuk menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan yang ada pada wilayah kepulauan. Bagi dia menyamakan konteks terestrial dengan akuatik itu tidak adil, ya. Dan seperti yang dicontohkan oleh teman-teman pembicara terdahulu, contoh di DAK dan DAU itu menyamakan, ya, menyamakan konteks akuatik dengan terestrial itu berbeda sekali. Kalau menyamakan itu berarti kita istilah hukumnya bilang itu ketidakadilan, disorder. Ya. Inilah Bapak Ibu yang ada lagi yang mau berpendapat yang disampaikan oleh Pak Mahoru. Ada lagi Bapak Ibu. Dia seluruh pemikiran-pemikiran itu dan akan saya jelaskan satu demi satu. Seperti apa yang kita butuhkan, ya. Tipe hukum seperti apa yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat kepulauan kita dengan berbagai persoalan-persoalan yang begitu banyak di wilayah kepulauan ini. Mari siapa yang mau berbicara?
Ibu Lusida, Ibu. Oh, Ibu Junita Setapi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Ibu dan juga teman-teman semuanya. Selamat siang. Dengan pertanyaan yang disampaikan dalam materi kita saat ini, ketika kita belajar tentang problematika hukum masyarakat kepulauan, apa yang menjadi objek sesungguhnya dari materi ini? Saya sependapat dengan jawaban dari teman-teman terdahulu terkait dengan objek sesungguhnya dari materi ini adalah hukum. Berbicara tentang hukum, banyak persepsi yang mengartikan tentang definisi hukum itu sendiri. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat, di mana di dalam hukum itu juga terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Sifat hukum itu sendiri adalah memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Nah, jika hukum yang menjadi objeknya, hukum seperti hukum yang terdiri dari huruf kapital semuanya, kemudian huruf depannya kapital, dan berikutnya adalah huruf kecil semua. Menurut pendapat saya, tujuan yang menjadi tujuan hukum seperti apa yang dibutuhkan adalah ketiga-tiganya. Yang tadi telah disampaikan, di situ kita melihat ada hukum yang berdasarkan kenyataan, hukum yang menjadi ilmu pengetahuan, dan hukum yang menjadi kaidah atau norma. Nah, berbicara tentang masyarakat kepulauan ini, kita tidak berbicara hanya sekedar melihat masyarakat kepulauan yang di dalam soal ini kita ambil contohnya di Provinsi Maluku sendiri. Terlalu luas wilayah kepulauannya. Nah, yang menjadi problematika atau permasalahan terkait dengan masyarakat kepulauan ini sendiri, apakah hukum yang telah ada itu telah dilakukan dengan baik atau benar? Telah dilakukan atau baik dan benar? Itu menjadi pertanyaan atau problematika yang sangat besar karena mengingat bahwa rancangan undang-undang terkait kepulauan ini masih digodok dan sampai saat ini pun belum selesai. Itu menjadi tugas besar pemerintah untuk menghasilkan undang-undang tentang kepulauan ini yang bisa mengakomodir segala persoalan hukum khusus untuk masyarakat kepulauan. Intinya bahwa tujuan itu dibentuk untuk dapat menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan juga ketertiban dalam masyarakat. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Iya, jadi Ibu Junita Setapi pada intinya lebih kepada mengelaborasi semua tipe hukum ini. Jadi hukum dalam ilmu pengetahuan, hukum dalam arti kenyataan, dan hukum dalam arti norma atau kaidah. Dengan dasar pijak bahwa hukum itu harus bertujuan untuk bisa menciptakan ketertiban, ya, bisa menciptakan kedamaian, bisa membangun hubungan pergaulan yang harmonis antar individu dengan masyarakat, individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, ataupun dalam hubungan masyarakat dengan negara, ya, seperti itu. Dan oleh karena itu, menurut kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, karena hukum itu digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, ya. Hukum itu dipakai untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Dan hukum itu menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dan karena hukum itu mengatur seluruh aspek kehidupan, mengatur masyarakat, mengatur penyelenggaraan pemerintahan, maka hukum itu dia mestilah hukum yang benar-benar digali dari nilai-nilai filosofi hukum dan hukum yang benar-benar dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kemasyarakat. Ya, Bapak Ibu, lagi yang terakhir satu lagi. Ibu Lusida, Ibu. Yang terakhir, ya silakan Fontana Lusida. Silakan. Baik, Ibu. Yang terakhir. Di sini saya lebih tekankan pada hukum di mana yang huruf H-nya kapital dan kemudian diikuti oleh huruf kecil.
kenapa saya sendiri mencari tentang disiplin dulu awalnya. Di sini yang saya dapatkan, disiplin sendiri adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Gejala apa yang kita hadapi di Maluku? Jika dikaitkan dengan pendapat-pendapat dari Bapak Ibu yang sudah menjelaskan tadi, oh iya kita tentang RUU Kepulauan ini yang supaya bagaimana kita di Maluku juga bisa untuk dalam hal bukan dalam hal dalam hal bisa tidak misalkan dalam mengakses transportasi dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya mau dudukan dulu tentang disiplin analitis dan juga disiplin preskriptif. Karena dua jenis disiplin hukum sendiri adalah itu, di mana sistem ajaran yang titik beratnya menganalisis, memahami, serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Gejalanya sudah, dan kemudian untuk perspektif sendiri, untuk menentukan apakah seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tertentu. Kenyataannya seperti yang tadi dikaitkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya pikir dengan negara hadir dan dengan masyarakat hadir untuk membahas sama-sama rancangan undang-undang kepulauan itu sudah baik. Hanya saja akan lebih baik lagi jika undang-undang kepulauan itu secepatnya untuk disahkan. Kemudian untuk sistem ajaran tentang kenyataan. Untuk sistem ajaran tentang kenyataan sendiri, saya melihat cakupan-cakupannya, Ibu ya, yang menyoroti hukum sebagai sikap, tindak, atau perilakuan. Artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap tindak, dalam hal ini dasein, dalam cakupannya sendiri yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan juga sejarah hukum. Di sini saya lebih menekankan pada sejarah hukum itu sendiri, bagaimana mereka mempelajari perkembangan pada sistem hukum suatu masyarakat tertentu. Kita bisa lihat masyarakat Maluku ini seperti apa. Ada adat istiadat di dalamnya yang masih hidup sampai sekarang, walaupun kebanyakan kita sekarang bahkan sudah mulai lupa dan sudah mulai tidak tahu soal itu. Maka dari itu, selain itu juga saya menekankan tentang sosiologi hukum di sini, di mana kita mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala-gejala sosial lain. Selain itu juga antropologi hukum, ilmu pengetahuan yang tadinya menjadi cakupan dari sistem yang mengajari tentang kenyataan itu, mempelajari pola-pola sengketa dan juga penyelesaiannya pada masyarakat. Baik itu masyarakat yang sudah mengalami proses modernisasi ataupun juga yang sampai sekarang belum mengalami proses daripada modernisasi tersebut. Maka dari itu, Ibu, saya pikir ini juga nyambung dengan pengertian masyarakat menurut McIver dan Page dalam Surjono Sukanto 2006 yang menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan tata cara. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Maka dari itu saya pikir adat istiadat itu sendiri perlu. Dan di sini saya sekali lagi tekan bahwa hukum dengan huruf kapital di depannya, kemudian diikuti dengan huruf kecil lah, yang saya rasa pas jika dikaitkan dengan kondisi kita yang ada di Maluku sekarang ini. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Kita semua punya kelebihan, ya. Kita punya kelemahan, dan berpendapat itu juga merupakan hak kita. Salah, keliru, benar itu bukan persoalan. Yang penting kita berani mengemukakan isi pikiran kita, ya, untuk menjawab persoalan-persoalan yang kita bahas saat ini tentang tipe hukum seperti apa yang menjadi cita-cita hukum kita, bahwa soal masyarakat di kepulauan. Nah, yang disampaikan oleh Lucida Fontana, ya, yang disampaikan oleh Lucida Fontana itu dia lebih kepada hukum dalam sistem ajaran, ya, sistem ajaran kepada kenyataan-kenyataan, dengan dia berpijak kepada
dengan tidak mengesampingkan hukum dalam hak kapital semua ya Lucida ya? Iya Ibu. Halo? Dengan tidak mengesampingkan hukum yang kapital semua ya? Ya, jadi berkesinambungan Ibu istilahnya. Ya, jadi menurut Lucida hukum yang kapital semua dan hukum yang kapital depan saja itu dia merupakan satu ya, kesatuan yang dapat dipakai ya menurut dia untuk menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan kita dengan berdasar kepada pemikirannya bahwa hukum itu sebenarnya dia adalah ilmu yang tidak monodisiplin ya, tetapi hukum itu adalah multidisipliner ya. Hukum itu adalah multidisipliner dengan hukum-hukum lain yang turut berpengaruh terhadap pembentukan hukum itu. Misalnya di sini ada psikologi hukum, sosiologi hukum, ya, sampai kepada sejarah hukum. Menurut dia, hukum yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan kemasyarakatan masyarakat kepulauan adalah hukum yang memang mesti menggunakan berbagai perspektif hukum, ya, seperti itu yang disampaikan oleh Lucida Fontana. Ya, Bapak Ibu, kita ini dibatasi oleh waktu. Semua pendapat Bapak Ibu saya simpan untuk kita ketemu karena saya punya jadwal hanya 1 jam. Semua pendapat Bapak Ibu telah saya catat ya, untuk kemudian nanti kita elaborasi dia untuk menjawab apakah hukum yang dicita-citakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan di wilayah kepulauan. Ada yang mau bicara sebelum saya menutup, Bapak Ibu? Ada yang mau bicara, Bapak Ibu? Sebelum saya menutup? Jadi Bapak Ibu, seluruh pendapat Bapak Ibu di saat ini telah saya catat dan akan kita mengkonsepkan dia. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan konsep hukum seperti apa yang kita cita-citakan untuk menjawab persoalan kemasyarakatan di wilayah kepulauan ini. Saya punya waktu cuma 1 jam, Bapak Ibu. Saya tidak bisa ambil waktu dosen lain. Ya, tapi kalau misalnya dikasih kesempatan oleh Pak Ais, Pak Anto bisa saya lanjutkan, tetapi kalau tidak saya sampai di sini karena saya punya waktu hanya 1 jam. Pak Anto? Ibu izin dengan Roy, Ibu. Oi. Oh, Pak Oi bagaimana? Pak Oi, beta waktu 1 selesai. Ibu bisa tambah bisa sampai jam 3 supaya Ibu bisa bikin 2 pertemuan atau bagaimana Ibu? Iya, kalau bisa Bapak Ya, beta selesaikan 3, karena kemarin beta sing kuliah. Ya, sampai jam 3 bisa Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu masih bisa Bapak Ibu saudara-saudara masih mau kita menyelesaikan. Lanjut Ibu. Ya, mari Bapak Ibu. Ibu, berarti Oi kirim absen untuk 2 kali. 2 kali ya. Iya, 2 kali Oi ya. Mantap Oi. Ya. Mari Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu tadi ya, jawaban Bapak Ibu tadi untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan dan menjadi pergumulan kita bersama, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Hukum seperti apa yang menjadi cita-cita kita? Ya. Hukum dalam huruf besar, kapital semua, hukum dalam H kecil, hukum dalam arti dalam hukum tulisan kecil semuanya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam suatu ya, mari kita lihat ketika kita membuat ya, kalau kita membuat naskah akademik ya, Bapak Ibu lihat ya, saya jelaskan. Kalau kita membuat sebuah naskah akademik Bapak Ibu, kalau kita membuat sebuah naskah akademik untuk sebuah peraturan perundang-undangan, unsur-unsur apa saja yang menjadi muatan dalam pembuatan naskah akademik itu, atau aspek-aspek apa saja yang menjadi muatan ya dalam pembuatan naskah akademik itu. Mari Bapak Ibu, siapa yang menjawab? Halo, ada yang menjawab?
Ya. Ibu. Siapa? Papa siapa ya? Irawadi. Bapak siapa? Irawadi, Bu. Nanti saya lihat. Irawadi, Bu. Pak Irawadi. Ya, silakan Pak Irawadi. Ya. Jadi saya kira ada 3 pembuatan pembentukan ya. Halo. Iya. Halo, Bu. Iya, Halo? saya dengar, Pak. Saya dengar. Saya dengar, gangguan. Pak. Saya gangguan jaringan sini, Bu. Oh, gangguan. Ada punya suara yang hilang-hilang. Oh, iya. Coba Yo. bicara, Pak, saya dengar. Oke. Pembentukan sebuah naskah akademik saya kira ada 3 faktor yang menjadi tolak ukur, menjadi landasan. Ya. Pertama adalah dari faktor sosiologis. Ya. Kemudian faktor Bisa, Pak? Bisa, Pak yuridis. Irawadi? Ya. Halo? Iya, saya dengar, Pak. Iya, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor filosofis. Yang pertama apa dulu, Pak? Saya tidak dengar yang pertama, kedua. Sosiologis. Halo? 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 Halo, Pak Irawadi? Iya, Bu. Iya. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama adalah faktor sosiologis. Filosofis apa sosiologis? Ya. Yang kedua adalah faktor yuridis dan faktor filosofis. Iya, ya, benar. Terus silakan, Pak. Jadi saya kira dari ketiga ini yang mendasari semua rancangan dari sebuah. Halo? Saya tidak dengar, Pak. Halo? Gangguan ya, Pak Irawadi? Merupakan kajian-kajian. Iya. Pak Irawadi? Ibu, Pak Saya Irawadi tidak punya dengar. signal lemah, Ibu. Apa namanya, butuhkan sebuah penerbitan sebuah peraturan perundang-undangan. Iya. Sudah, Pak? Sudah, Pak? Halo? Peraturan perundang-undangan yang telah ada, ya, baik setingkat maupun yang setara, ya. Undang-undang yang lebih tinggi maupun yang setara. Ya. Saya tidak dengar, Pak. Sebuah peraturan Saya tidak perundang-undangan. dengar. Halo? Ya, Halo? saya tidak dengar, Pak. Putus-putus ya? Pak, Iya, Bu. sinyalnya tidak baik ya, putus-putus. Sama, Bu. Makanya kemarin juga saya nggak ikut kuliah, Bu. Ya. Gangguan sinyal ya, Pak. Saya dengar putus-putus. Malah tidak dengar sama sekali. Pak Irawadi ini anggota DPD provinsi, Bu. Jadi Oh, mungkin iya. bisa apa? Kasih masukan yang bagus juga untuk Oh iya. mata kuliah. Tapi beliau di Jakarta. Di DPD provinsi, Bu. Oh, di provinsi. Iya. Halo, iya. Iya, Bu. Iya, Halo? karena tidak maksud saya, tidak masalah beliau apapun jabatan, tapi maksud saya tidak dengar suaranya, putus-putus. Jadi saya tidak menangkap secara utuh maksud. Halo? Halo? Halo, iya Pak. Iya. Iya. Bisa cari sinyal yang bagus, Pak. Nggak tahu di mana yang jaring yang bagus ini, Bu. Ya. Iya, halo? Halo, iya Pak. Iya. Ya, halo. Iya, halo? Iya, halo Pak.
Saya dengar, Pak. Saya dengar. Tapi itu yang tadi saya bilang putus-putus. Bisa cari sinyal yang lebih bagus. Biar saya dengar Pak punya pendapat secara utuh. Pak Irawadi bisa? Pak Irawadi bisakah? Pak Irawadi? Bapak Ibu dengar saya suara? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar. Iya, terima kasih. Saya mengecek apakah Pak Irawadi dengar sama seperti Bapak Ibu sekalian dengar saya suara. Cuma beliau belum balas ini. Ibu mungkin lanjut. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Beliau mau pendapat ini. Oh, lanjut saja. Lanjut saja Kak Bapak Ibu? Iya Ibu, karena kalau tunggu juga jaringan yang bagus. Oh iya. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tadi yang dijelaskan oleh Pak Iksan, Pak Irawadi putus-putus ini. Bahwa Bapak Ibu, kalau kita membuat sebuah naskah perundang-undangan ya, kalau kita membuat naskah perundang-undangan terhadap suatu objek masalah ya, objek masalah, maka dalam naskah perundang-undangan itu selalu akan dimuat atau termuat atau mengakomodir 3 aspek yang sangat penting ya. 3 aspek yang paling penting itu Bapak Ibu, aspek filosofis, aspek sosio-yuridis dan aspek sosiologis ya. Bapak Ibu dengan latar belakang ilmu hukum, sarjana hukum pasti paham akan hal itu. Bahwa ketika kita membuat rancangan peraturan perundang-undangan, maka aspek filosofis, aspek yuridis dan sosiologis itu dia mesti menjadi dasar pertimbangan untuk pembuatan suatu naskah peraturan perundang-undangan. Nah, dasar filosofi ya Bapak Ibu, dasar filosofi yang saya maksudkan ketika dia menjadi aspek yang sangat penting dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan, dia merupakan kajian filsafat yang mendasari ya, yang mendasari sebuah peraturan perundang-undangan. Di situ dilihat dasar-dasar filsafat atau pandangan-pandangan filsafati yang merupakan cita-cita ya, cita-cita dari adanya sebuah peraturan perundang-undangan ini. Cita-cita apa dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan ini? Apa yang akan dicapai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat ini dengan kita memasukkan aspek filsafati itu. Kalau kita bicara filosofis Bapak Ibu, filosofis ini dia menjadi dasar dia menjadi dasar atau cita-cita hukum. Ya, dia menjadi dasar atau cita-cita hukum terkait dengan aturan hukum yang mau kita buat. Dia mengkaji sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Pandangan ataupun filsafat dari aturan-aturan hukum yang akan kita kaji ini. Jadi dia mengkaji kepada nilai-nilai yang hakiki, nilai-nilai yang luhur yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi aspek filsafati itu dia mengkaji nilai-nilai yang hakiki, nilai-nilai yang luhur yang ada di tengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai agama dan lain-lainnya. Makanya tadi yang Anda jelaskan bahwa konteks
ya, konteks kepulauan kita yang terdiri dari pulau dan gugusan pulau, itu dia akan berbeda lokal custom-nya, dia juga akan berbeda lokal value-nya. Ya. Dia akan berbeda Bapak Ibu. Dia tidak akan bisa kita samakan nilai suatu masyarakat adat di suatu pulau dengan masyarakat adat di pulau yang lain. Dia akan berbeda. Dan karena itu, kajian kita terhadap RUU, misalnya contoh RUU masyarakat kepulauan, maka kita mesti mengkaji secara filsafati, secara filosofis, apa nilai-nilai etika, apa nilai-nilai adat istiadat, apa nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai yang hidup ya dari masyarakat yang ada pada wilayah kepulauan yang berbeda-beda ini, untuk kemudian kita munculkan ya menjadi sebuah nilai-nilai yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya bilang, hukum dalam arti ilmu pengetahuan dia berdasar kepada filosofi ya, Nah, yang berikut dasar yuridis ini Bapak Ibu. Dasar yuridis ini biasanya kita memperhitungkan atau kita kita melihat kepada aturan-aturan hukum yang lebih tinggi yang menjadi payung kita membuat misalnya RUU, naskah akademik yang untuk membuat RUU kepulauan. Dasar yuridis kita yang aturan-aturan hukum yang lebih tinggi yang menjadi payung untuk kita membuat RUU kepulauan. Nah, dasar yuridis ini Bapak Ibu di sini dijelaskan terdiri dari segi formil dan dari segi yuridis material. Kalau dari segi formil ini Bapak Ibu dia berlandasan kepada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan, di sini dikatakan bevoegdheid bagi suatu instansi untuk membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis material itu dia berpijak kepada dasar hukum yang mengatur permasalahan objek yang akan diatur. Ya. Jadi ada aturan-aturan hukum yang lebih tinggi yang menjadi payung kita untuk kemudian membuat peraturan perundang-undangan RUU terhadap RUU misalnya wilayah kepulauan. Dasar yuridis ini Bapak Ibu sangat penting karena dia memberikan pijakan pengaturan suatu perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ini aspek yuridis yang kemudian dia menjadi penting bagi kita ketika kita membuat suatu naskah akademik dengan aspek yuridis. Nah, Bapak Ibu yang berikut, secara sosiologis Bapak Ibu, kajian atau naskah akademik yang mau kita buat, mesti dia disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang, atau misalnya rasa keadilan masyarakat. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Karena banyak peraturan perundang-undangan misalnya yang dibuat, kemudian nanti ditolak oleh masyarakat lewat aksi-aksi demonstrasi yang merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat. Seperti yang sekarang kita lihat, misalnya Omnibus Law. Bapak Ibu ya, kajian sosiologisnya itu tidak kuat karena menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, judul cipta karya, tetapi di dalamnya itu Bapak Ibu undang-undang tenaga kerja, tapi di dalamnya itu memuat berbagai peraturan perundang-undangan
yang kemudian dia memberikan dampak yang cukup besar. Misalnya saja saya lihat kepada lingkungan hidup dan masyarakat adat. Ya, ini Bapak Ibu, 3 aspek yang mesti dikaji, ketika kita membuat peraturan perundang-undangan lewat naskah akademik yang lebih awal dibuat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hukum yang dalam arti huruf besar semua itu, dia merujuk kepada dasar filosofi Bapak Ibu. Dia merujuk kepada dasar filosofis yang kemudian, dasar filosofis yang tadi Bapak saya bilang, nilai-nilai etika, nilai-nilai agama, nilai-nilai adat istiadat. Itu pandangan-pandangan filosofis masyarakat itu, dia semua menjadi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Itu hukum dalam arti pengetahuan, nilai ilmu hukum dalam arti ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan nilai sosiologisnya itu Bapak Ibu dia memuat kepada aspek hukum tentang kenyataan yang dia berpijak kepada teori-teori. Nah, dia berpijak kepada teori-teori, kan teori-teori itu Bapak Ibu sesungguhnya dia berlandasan kepada kenyataan-kenyataan atau realitas-realitas hidup. Teori-teori yang dimunculkan, ya, jadi kita bicara paham terkait kenyataan hukum dalam hal besar itu dia berdasar kepada teori hukum yang terkait realitas masyarakat yang ada pada wilayah kepulauan. Jadi teori-teori, paham-paham, ajaran-ajaran yang dimunculkan itu adalah untuk menjawab persoalan kemasyarakatan. Dia mesti berpijak kepada kenyataan. Filosofis, kemudian sosiologis, yang terkait di dalamnya itu adalah berbagai teori yang disampaikan, sehingga memunculkan sebuah konsep terkait dengan misalnya rancangan undang-undang masyarakat kepulauan ini, dia benar-benar dikaji sampai ke akar-akar persoalan kemasyarakatan. Nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup, itu semuanya dikaji. Sehingga ketika norma-norma dan kaidah-kaidah itu dimunculkan Bapak Ibu, lewat penetapan undang-undang itu, dia tidak akan menimbulkan gejolak bahkan penolakan. Karena benar-benar dia dikaji secara filosofis, bicara secara teori sosiologis, ya semua dikaji. Landasan-landasan yuridis sebagai bagian dari perintah perundang-undangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu semua diperhitungkan. Kita tidak membuat sebuah aturan-aturan hukum atau undang-undang yang asal dibuat untuk mencapai prolegnas tahun ini, misalnya prolegnas yang mesti dibuat 50. Lalu legislator kita tanpa melakukan pengkajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai stakeholder, akademisi untuk melakukan pengkajian lewat naskah akademik, itu Bapak Ibu dia akan kemudian menimbulkan masalah ketika dia ditetapkan. Karena kita hanya mengejar target prolegnas tanpa kita melihat esensi, substansi, ya kulturnya, sistem hukumnya, kulturnya, strukturnya, semuanya kita tidak lihat. Itu dia akan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada undang-undang Omnibus Law ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga ingat dulu undang-undang pornografi. Ya toh Bapak Ibu? Bapak Ibu dengar saya bicara? Iya Ibu, dengar Ibu. Dengar Ibu. Pornografi Bapak Ibu ketika dimunculkan, ditetapkan, menimbulkan gejolak di sana sini. Karena ketika undang-undang itu dibuat, ya Bapak Ibu, dia tidak mengkaji aspek-aspek sosiologis masyarakat secara mendalam. Tadi saya bilang, konteks wilayah kepulauan negara kita
yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dengan adat istiadat, dengan nilai-nilai etika, local custom, local values, itu dia berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan, ya, kita tidak bisa menyamaratakan konsep-konsep sosiologis dari satu pulau dengan pulau-pulau yang lain. Ya, kita tidak bisa samaratakan itu. Kalau kita menyamaratakan itu, maka dia akan menimbulkan disorder, ketidakadilan. Ketidakadilan inilah kemudian akan memicu ya terjadinya berbagai konflik. Ya, undang-undang pornografi kan seperti itu yang dibuat. Misalnya ada salah satu pasal bilang dilarang mengeluarkan anggota tubuh. Padahal kalau kita lihat budaya masyarakat di tempat-tempat umum, ada masyarakat kita ya, misalnya di Papua, mereka tidak berpakaian. Ya, mereka masih pakai, karena adat istiadat mereka masih pakai koteka. Itu adat istiadat budaya Bapak Ibu. Ya kan? Di Bali, ya, di di tempat-tempat umum, apakah mereka akan kena pasal undang-undang pornografi ini? Ini kan yang kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat, menimbulkan demo di mana-mana, seperti yang sekarang terjadi juga untuk Omnibus Law, karena katanya menimbulkan ketidakadilan dari aspek HAM, tapi juga banyak sekali ya Bapak Ibu. Saya kemarin-kemarin mengikuti webinar lingkungan hidup ya terkait dengan Omnibus Law untuk lingkungan hidup ini, yang dia cocok atau tidak. Ternyata memang dalam pengkajian dia akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Belum lagi hak-hak masyarakat adat yang akan diabaikan, dimarginal. Sebelum ada Omnibus Law, memang fakta bahwa masyarakat adat sering dimarginalkan dengan kepentingan-kepentingan negara yang lebih besar. Makanya undang-undang atau hukum kita yang terkait lingkungan hidup kan lebih berorientasi kepada negara, oriented state, terkait dengan sumber daya alam ini. Dan itulah yang kemudian terjadi Bapak Ibu ketika kita bicara tentang hukum. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang hukum, tipe hukum seperti apa? Hukum semua yang kita tadi bicara itu, Bapak Ibu bicara itu, ya, hukum dalam huruf kecil kah, huruf besar kah, huruf setengah awal besar kah, semuanya itu dibutuhkan. Ya, semuanya itu dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan pada wilayah kepulauan. Rentang kendali kita sangat luar biasa besar Bapak Ibu. Tadi saya bilang, kita gugusan pulau dan pulau-pulau saja, local custom, local value-nya berbeda-beda. Bagaimana mungkin kita menyamakan? Kita saja, Bapak Ibu lihat sekarang, undang-undang pemerintah daerah itu, ya direvisi dari waktu ke waktu. Tetap, dia tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang berciri akuatik. Karena apa? Kita disamakan dengan masyarakat kontinental. Hitung-hitungan DAU dan luas wilayah bersama jumlah penduduk. Padahal persoalan kita adalah wilayah yang konteks geografisnya adalah pulau dan gugusan pulau. Bagaimana kita harus disamakan dengan konteks kontinental? Yang daratan, dan karena daratan itu jumlah penduduk bisa menempati seluruh wilayah daratan itu. Apakah kita harus tinggal juga di atas laut? Padahal wilayah daratan kita hanya sedikit yang ditempati oleh masyarakat pesisir. Itu juga Bapak Ibu dia berbeda. Dan oleh karena itu tadi saya jelaskan, semua hukum yang kita perlu adalah hukum besar, kecil, dan huruf depan. Dan karena itu, kalau saya menganut atau mengadopsi pendapat dari Nonet dan Selznick, dia mengatakan bahwa hukum yang mesti kita buat adalah hukum yang mesti bisa menjawab kebutuhan kemasyarakatan, adalah hukum yang bersifat responsif. Ya, ini pendapat Nonet dan Selznick. Ya,
Hukum yang responsif adalah hukum yang benar-benar merespons secara filosofis, sosiologis ya keberadaan masyarakat. Dan hukum yang ditetapkan kemudian akan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan kemasyarakat. Bapak Ibu, kalau saya contohkan, mungkin saya banyak membaca buku para penulis yang bicara tentang hukum adat, yang menulis tentang masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur itu. Bahkan di daerah Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu, mereka lebih menghargai dan menghormati, mereka punya hukum adat, daya berlaku hukum adat itu lebih tinggi daripada hukum positif atau hukum negara itu. Karena bagi mereka hukum adat mengakomodir, merespons apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu, kita tadi saya bilang, kita bicara tentang persoalan masyarakat kepulauan. Saya mengutip pendapat Supomo ya. Supomo mengatakan begini Bapak Ibu. Supomo mengatakan bahwa ketika kita bicara ya tentang wilayah kepulauan, lalu kemudian kita bicara tentang adat istiadat yang memiliki sifat-sifat sendiri dan kadar yang sendiri-sendiri tapi hidup dalam negara kesatuan, maka tiap-tiap daerah itu dia mempunyai sejarah dan sifat khusus yang berbeda-beda, ya. Dan karena itu pemerintah harus menjauhkan segala hal yang bermaksud untuk meuniformisir ya, meuniformisir atau menyamakan ya seluruh daerah menurut satu model. Ini pendapat Supomo, Pak Ibu. Jadi dia melihat apakah undang-undang pemerintahan daerah ya mulai dari 399 kemudian 32 2004 sampai 23 2014 sampai yang diperbaharui 2015, dia menjawab ya permasalahan kemasyarakatan, problem masyarakat kepulauan. Sampai sekarang Bapak Ibu dia belum mampu untuk menjawab persoalan masyarakat kepulauan. Sampai sekarang Bapak Ibu kita lihat rentang kendali kita di wilayah yang gugusan pulau dan pulau, misalnya salah satu aspek yang saya lihat, untuk dari satu tempat ke tempat lain, pulau ke pulau lain saja, transportasi yang digunakan masih transportasi yang bagi saya dia belum memadai, ya, belum memadai untuk menjawab kebutuhan kemasyarakatan kita pada wilayah kepulauan. Kemarin saya bilang kita limpah dengan sumber daya alam. Tetapi kenapa kita dikategorikan sebagai provinsi termiskin ketiga? Apa yang menjadi persoalan itu? Problemnya apa? Problem masyarakat kepulauan di Maluku ini apa? Sehingga kita dikategorikan sebagai provinsi termiskin ketiga. Padahal kita kaya dengan sumber-sumber daya alam. Lautnya, daratnya. Bagaikan kata pepatah, tikus mati di lumbung padi. Ya. Kita kaya dengan sumber daya alam, tetapi ternyata kita dikategorikan sebagai provinsi yang termiskin. Apa yang salah? Ya, apa yang salah? Hukumkah yang dibentuk tidak mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakatkah? Atau apa yang salah dari ini negara sehingga membiarkan masyarakatnya hidup di dalam kemiskinan? Bapak Ibu, itu yang bisa saya jelaskan. Sampai di sini Bapak Ibu ya. Kita sudah 2:30 ya Bapak Ibu ya. 2:30. Kita sampai di sini materinya saya kepada Bapak Ibu. Dan
Bapak Ibu, ini kesimpulan untuk dua materi yang saya berikan bagi Bapak Ibu. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam konteks masyarakat Maluku yang secara geofisik, historis maupun sosiologis yang menamakan diri sebagai Provinsi Seribu Pulau, secara filosofis mengandaikan sebuah mainstream kesadaran diri, ya, kesadaran diri atau konsep diri sebagai masyarakat kepulauan yang teranyam dari serat-serat masyarakat pulau kecil dan besar yang saling berjauhan dengan otonomi diri yang multitipikal serta aneka penampakan lahiriah dan batinnya yang hakiki dan mendasar. Dan realitas itu mengantarkan masyarakat yang ada pada wilayah kepulauan ini untuk mengenal konsep diri dia, untuk mengenal tata nilai dia, untuk mengenal kebijaksanaan hidup dia dalam sebuah tatanan habitual yang tidak dapat diganti atau dihilangkan. Dan pengenalan tentang filosofi sosiologis masyarakat Maluku sebagai masyarakat kepulauan ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan seperti di Maluku ini, Bapak Ibu. Dan inilah yang kemudian menjadi pergulatan kita, stakeholders, mestinya stakeholders kita, masyarakat di pemimpin-pemimpin kita di provinsi ini, dia mendorong terus, ya. Dia mesti bergaining terus dengan pemerintah pusat, ya. Wakil-wakil kita di DPR, DPD mesti terus membangun bergaining yang kuat supaya apa yang menjadi harapan kita untuk Undang-Undang Wilayah Kepulauan itu dia terwujud, Bapak Ibu. Jangan hanya dia menjadi nilai jual pada saat kampanye politik para calon legislatif. Jangan cuma dia menjadi nilai jual kampanye politik, kemudian duduk dan hilang. Ya, duduk dan hilang. Persoalan-persoalan masyarakat kepulauan kita yang ada pada wilayah pesisir, ya, lalu ada pada hutan-hutan yang kemudian Bapak Ibu, banyak sekali perusahaan besar yang kemudian berinvestasi dan mengakibatkan masyarakat adat kita itu dia tergusur, Bapak Ibu. Diiming-imingi dengan kompensasi yang hanya seadanya, lalu mereka memberikan hak kesulungan mereka, Bapak Ibu. Tanah yang merupakan Lebensraum, Bapak Ibu, ya. Tanah, hutan, masyarakat wilayah kepulauan ini yang merupakan Lebensraum mereka. Ya, hidup mati mereka dengan generasi mereka itu dijual karena tekanan dari atas. Investasi masuk, Bapak Ibu. Apalagi dengan Omnibus Law ini, Bapak Ibu. Saya bukan antipati, tidak. Saya tidak antipati. Investasi itu juga penting demi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ya, investasi itu penting demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi jangan kemudian karena investasi lalu kemudian masyarakat kita harus menerima akibat buruk, menjadi korban. Saya sependapat, ya. Saya punya beberapa penelitian terkait dengan masyarakat adat itu, Bapak Ibu, ketahanan pangan masyarakat adat, ya. Salah satunya itu saya ingin menggali investasi yang ditanamkan oleh pemerintah, tetapi apa dampak negatifnya bagi masyarakat adat di tengah-tengah pandemi COVID ini, Bapak Ibu. Saya ingin menggali dia punya apa dampak negatif
tapi juga ada dampak positif yang ingin menggali, sehingga membuat perbandingan ya. Karena investasi yang masuk itu menggusur habis hak-hak masyarakat adat, misalnya mereka punya sumber-sumber kehidupan. Pohon sagu habis diganti dengan kelapa sawit. Kalau mereka kelaparan mau makan kelapa sawit kan tidak, ya toh Bapak Ibu toh? Sagu mereka digusur habis. Tanaman-tanaman hutan bagi mereka itu kan, bagi masyarakat adat itu Bapak Ibu, bagi masyarakat adat yang ada pada provinsi atau wilayah kepulauan ini adalah tanah bagi mereka itu, tadi saya bilang Lebensraum, tapi tanah bagi mereka itu, hutan bagi mereka itu juga supermarket bagi kebutuhan hidup mereka. Supermarket alam ya, bagi kebutuhan hidup mereka. Bapak Ibu, di berbagai daerah ditemukan masyarakat adat dia tergusur karena investasi. Apalagi dengan Omnibus Law, saya tidak tahu. Mari kita mengkaji secara bersama-sama eksistensi Omnibus Law ini dengan berbagai aspek kehidupan Bapak Ibu. Ya, mari kita kaji sebagai orang-orang yang belajar ilmu hukum. Mari kita kaji dia bersama. Ya, apakah benar-benar dia mampu menjawab kebutuhan masyarakat kita? Ya. Bapak Ibu sampai di sini ya, kita punya materi ya. Kita punya materi sampai di sini Bapak Ibu. Ya, Ibu. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak? Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Paham. Nanti Ya, paham Ibu.